Informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com yang pertama datang dari informasi rekrutmen pegawai negeri sipil. Nah, buat Anda yang berminat jadi PNS, siap-siap ya. Seleksi CPNS 2021 akan segera berlangsung dan pendaftaran bakal dibuka pada akhir bulan ini. Badan Kepegawaian Negara akan melakukan konferensi pers terkait pembukaan pendaftaran CPNS besok, Selasa 29 Juni 2021. Nantinya pembukaan pendaftaran CPNS akan dilakukan bersamaan dengan calon P3K baik guru maupun non-guru. Adapun total kebutuhan ASN tahun ini mencapai 1.275.384 formasi, di mana kebutuhan ini mencakup pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 formasi. Sementara untuk kebutuhan Pemda terdiri dari guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.2.616 formasi dan P3K non-guru 70.008 formasi serta CPNS 119.094 formasi. Masih terkait PNS, salah satu kelebihan menjadi PNS adalah mendapatkan dana pensiun hingga hari tua. Nah, pemerintah saat ini tengah merancang untuk membuat skema dana pensiun PNS menjadi skema fully funded. Lewat skema fully funded ini diperkirakan pensiunan PNS bisa mengantongi uang hingga 1 miliar rupiah. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo pada beberapa waktu lalu. Sayangnya skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah tengah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerja, di mana selain itu skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Setiap tahunnya APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Di informasi berikutnya, pemerintah akhirnya membahas rancangan Undang-Undang Revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP bersama DPR RI pada hari ini. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah poin yang telah disusun pemerintah dalam RUU tersebut. Tercatat ada 6 poin materi yang diubah dalam RUU ini. Ke-6 poin yang dimaksud adalah asistensi penagihan pajak global, kesetaraan dalam pengenaan sanksi upaya hukum, tindak lanjut putusan MAP, penunjukan pihak lain untuk mengungut PPH, PPN, dan PTE, hingga program peningkatan kepatuhan pajak dan penegakan hukum pidana. Tidak hanya itu, ada beberapa aturan termasuk PPN, di mana pemerintah berencana mengurangi pengecualian dan fasilitas PPN, pengenaan PPN multitarif, serta kemudahan dan kesederhanaan PPN final. Berikutnya informasi dari internasional, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke Irak pada Senin 28 Juni 2021 dini hari. Pentagon melalui pengumuman resmi menyebut militer Amerika Serikat menyerang sejumlah fasilitas yang diyakini merupakan basis milisi yang didukung oleh Iran. Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan serangan udara dilakukan atas arahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana selain Irak, AS juga menyerang 2 target militer di wilayah Suriah dengan alasan yang sama. Sejak awal tahun 2021 tercatat telah terjadi lebih dari 40 serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Irak. Sebagian besar diantaranya terhadap konvoi logistik dan juga 14 serangan roket. Bahkan beberapa diantaranya diklaim oleh faksi pro-Iran bertujuan menekan Washington agar menarik semua pasukan mereka. Serangan itu terjadi 1 hari setelah pejabat Kurdi Irak mengatakan 3 pesawat tidak berawak bermuatan bahan peledak menghantam dekat kota Arbil di Irak Utara, di mana Amerika Serikat memiliki konsulat di sana. Amerika sendiri menempatkan 2.500 tentara di sana sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi kelompok ISIS.
Demikian sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.